Untuk pengukuran memang menjadi salah satu tusi kami di Direktorat Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan. Ini merupakan hal yang baru karena baru saja memang kita diberikan kewenangan gitu ya. Pengukuran kapal penangkap ikan di Kementerian Kelautan Perikanan ini kebetulan memang baru disahkan atau baru bisa kita laksanakan pasca ada surat keputusan bersama antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Hai, balik lagi di podcast Oke Bro, Megilan. Ya, selamat datang di podcast PPN Brondong, di mana kita bakal mengedukasi teman-teman semuanya, baik nelayan, pengguna jasa atau yang lainnya, tentang informasi terkini atau seputar perikanan dan kelautan. Di sini kita bakal santai tapi penuh makna. Nah, untuk episode ketiga kali ini, aku ditemenin sama yang namanya Mas Gelar. Boleh sapa dulu Sobat Oke Bro, Mas Gelar? Hai Sobat Oke Bro, hari ini saya akan menemani Mbak Yunita di podcast Oke Bro episode ketiga. Ya ini namanya Mas Gelar, masih magang ya. Jadi kalau misalnya ada kaku-kaku dikit, beda sama partner saya yang sebelumnya maafkan ya teman-teman. Oke, Mas Gelar, kali ini di episode ketiga itu kita bakal bahas apa sih sebenarnya? Untuk episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat amat penting dan mendasar bagi semua pemilik kapal harusnya, yaitu pengukuran kapal. Oh, jadi setiap kapal yang ada di laut, terutama di Indonesia ya, itu harus memiliki surat ukur dan melewati proses pengukuran. Oh, jadi tema kita kali ini tentang pengukuran kapal. Jadi kalau misalkan aku tarik gitu ya, mungkin biar lebih keren dikit kali ya bahasa temanya ya. Ukur kapal, ukuran harapan, kenapa pengukuran itu penting. Boleh seperti itu? Boleh, cocok. Ya, untuk terkait tema kali ini, kita bakal ngundang siapa sih kira-kira narasumbernya, Mas Gelar? Nah, untuk mengetahui seberapa penting proses pengukuran ini, hari ini kita akan mengundang tamu khusus dari Jakarta yang memang pakar dalam pengukuran. Wah, pasti bakal seru dan keren banget ini. Kira-kira siapa ya, Mas Gelar? Untuk tamunya mari kita undang bersama. Oke. Silakan untuk Bapak Haryo Topoyono. Oh, benar. Pak siapa? Haryo Topoyono. Oh, kurang kayaknya, keras. Coba kita. Iya, kayak kurang meriah gitu loh, maksud aku sambutannya. Coba, itu ya. Biar cepat datang bapaknya. Karena narasumber kita keren banget, langsung didatangkan dari Jakarta. Maka karena itu kita langsung undang saja Bapak Haryo Topoyono. Ya, halo Pak. Halo Pak. Ya, sehat Pak. Bagaimana Pak perjalanan dari Jakarta ke Brondong Pak? Cukup lama ya. Lama Pak. Iya. Cukup berliku-liku. Tapi pasti kan Pak ya kesini ya. Alhamdulillah. Cerita seru ya pasti kesini. Alhamdulillah banyak cerita seru, banyak yang baru-baru. Yang baru. Selesaikan. Ya, izin Pak. Kami di sini ingin mungkin lebih ingin Bapak memberikan edukasi informasi seputar tentang pengukuran kapal penangkap ikan. Itu sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa diedukasi Pak, diberikan informasinya tentang kenapa sih kapal ikan itu atau kapal penangkap ikan itu wajib punya surat ukur. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, jadi pertama terima kasih atas undangannya ini dari PPN Brondong. Jadi saya Haryo, sehari-hari kami di tim J pengukuran dan pendaftaran kapal penangkap ikan. Untuk pengukuran memang menjadi salah satu tusi kami di Direktorat Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan. Ini merupakan hal yang baru karena baru saja memang kita diberikan kewenangan gitu ya. Terkait dengan pengukuran kapal penangkap ikan ini oleh Kementerian Perhubungan. Jadi sharing ya, Hubla masih bisa mengukur, KKP juga bisa mengukur. Itu baru di tahun 2020, sebenarnya sejak tahun 2020
ya, sejak Undang-Undang Cipta Kerja, namun baru di tahun 2025 inilah kita bisa melaksanakan pengukuran. Nah, pengukuran kapal perikanan sendiri atau pengukuran kapal pada umumnya itu adalah suatu kegiatan untuk memperoleh ukuran-ukuran utama dari suatu kapal ya. Jadi ada berupa dimensi, yaitu panjang, lebar, dalam, dan panjang keseluruhan. Kemudian juga ada yang berupa tonase, baik tonase kotor maupun tonase bersih. Kenapa ini penting? Karena ukuran kapal itu menjadi acuan dari berbagai hal proses setelah atau proses untuk mendapatkan dokumen kapal. Baik dokumen kapal dari segi sertifikasi kapal di Kementerian Perhubungan maupun juga di perizinan. Jadi seperti itu. Ukuran ini menjadi acuan misalnya di gross tonnage yang merupakan bukti sah dari kepemilikan suatu kapal, menjadi acuan juga di pas besar ya untuk tanda kebangsaan, itu semuanya terbitan Hupla. Kemudian ada menjadi acuan di bukti identitas kapal di buku kapal perikanan, menjadi penentu ataupun menjadi penentu dari standar keselamatan apa yang harus ada di atas kapal waktu disertifikasi kelaikan kapal, dan juga menjadi penentu jabatan apa yang ada di atas kapal. Kompetensi awak kapal apa yang harus ada di kapal itu juga ditentukan oleh ukuran kapal. Jadi ukuran kapal dan surat ukur kapal atau dokumen hasil pengukuran ini sangat-sangat krusial di perikanan. Wow, baru sesi pertama ini udah sangat dalam menurut saya Mbak Yun ya. Iya, bener banget, sangat informatif sekali. Sangat informatif. Sebentar Pak, saya masih mencoba mencerna Pak ya. Kalau saat ini Pak, saya dengar ini sedang dalam masa transisi. Nah, boleh diceritakan Pak perkembangan untuk selama masa transisi ini sekarang sudah sampai mana gitu Pak? Baik, jadi pengukuran kapal penangkap ikan di Kementerian Kelautan Perikanan ini kebetulan memang baru disahkan atau baru bisa kita laksanakan pasca ada surat keputusan bersama antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 18 tahun 2025. Jadi dan kemudian ditindaklanjuti dengan SE dari Ditjen Perhubungan Laut nomor 23 tahun 2025 ini, yang intinya di dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap ketika KKP belum memiliki dasar hukum atau dasar regulasi untuk menarik PNBP. Ketika itu, masa itu disebut masa transisi tadi. Masa transisi yaitu KKP boleh melakukan pengukuran, artinya petugas pengukur KKP namanya pelaksana pengukuran kapal penangkap ikan atau kita singkat P2KPI, itu sudah boleh melakukan pengukuran, namun masih melalui channel dari UPT Kementerian Perhubungan, dan outputnya surat ukurnya juga masih diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi pada masa transisi ini pemohon atau pemilik kapal mengajukan permohonannya tetap kepada UPT Kementerian Perhubungan, kemudian diukur oleh nanti petugas P2KPI ya, tadi P2KPI KKP, kemudian nanti surat ukurnya diterbitkan baru oleh Kementerian Perhubungan lagi. Masih seperti itu untuk tahap pertama, tahap transisi namanya. Berikutnya tahap yang kita harapkan, kondisi paling ideal yaitu ketika KKP sudah memiliki dasar hukum atau regulasi untuk penarikan PNBP, pengukuran kapal, sehingga di situ seluruhnya proses ada di KKP, penerimaan dokumen, pelaksanaan pengukurannya, sampai nanti daftar ukur, pengesahan daftar ukur, sampai dengan penerbitan surat ukur sudah di KKP semua. Dan ini yang kondisi ideal yang kita harapkan, dan memang untuk regulasi dasar penarikan PNBP itu ditargetkan selesai tahun ini, sehingga harapannya di awal tahun depan kita sudah bisa mencapai kondisi ideal atau KKP yang melakukan pengukuran secara penuh. Demikian. Wah, ternyata sangat panjang banget ya Pak ya prosesnya ya. Terus ini Pak, saya penasaran sih, dalam masa transisi ini tuh berarti petugas apa tadi P2KPI ya, itu sudah mulai melaksanakan pengukuran tersebut apa gimana? Terus
Kalau misalkan sudah, kira-kira tantangannya apa sih Pak? Maksudnya ada gak sih cerita-cerita seru gitu di lapangan terkait pengukuran tersebut gitu, tantangannya Pak? Betul. Secara teknis pengukuran teman-teman P2KPI sudah dapat melakukan pengukuran ya. Namun setelah mendapatkan disposisi perintah mengukur dari Kementerian Perhubungan. Artinya karena tadi permohonan sudah saya ceritakan di awal ya, permohonan itu ke Kementerian Perhubungan sementara ini pada masa transisi. Kemudian teman-teman P2KP nanti akan diperintahkan oleh diminta bantuan ya, mungkin ya diminta bantuan oleh kepala UPT dari Kementerian Perhubungan. Nah itu di situ P2KP melakukan pengukuran berdasarkan perintah atau disposisi tersebut. Namun tadi setelah melaporkan berupa daftar ukur, seterusnya proses berikutnya adalah masih di Kementerian Perhubungan. Nah mengenai tantangan mungkin saya bisa menyampaikan hasil evaluasi kami ya, artinya beberapa gerai sebelumnya sudah kita pernah laksanakan, beberapa malah di Brondong pada dasarnya karena Brondong posisinya memang masih untuk kapal yang berdokumen masih sangat kurang begitu ya. Ini bukan suatu aib ya, tapi suatu tantangan. Betul. Jadi sudah kita pelajari beberapa kendala maupun tantangan. Jadi memang dari sisi pertama yang ini adalah sisi administrasi ya. Tantangan sisi administrasi di mana para nelayan ataupun RN, rukun nelayan di sini ataupun perangkat desa masih kurang pemahamannya terkait dengan dokumen. Pertama ya, dokumen persyaratan itu seperti apa yang lengkap, sehingga masih terjadi sering typo, tidak kesesuaian data yang justru di berikutnya itu justru menghambat. Itu yang terjadi. Kemudian tantangan berikutnya adalah terkait dengan adanya persyaratan gambar kapal. Gambar kapal merupakan salah satu persyaratan yang krusial di pengukuran ini. Nah, umumnya kapal Indonesia ini justru adalah kapal tradisional yang dibangun oleh tukang gitu ya, tidak memiliki gambar di awalnya. Jadi memang dulunya dibangun memang hanya berdasarkan pengalaman dari si tukang saja gitu ya, tanpa ada dilengkapi gambar kapal sebagaimana kapal yang mungkin resmi gitu ya, kapal yang dibangun galangan maksud kami. Nah itulah yang terjadi. Nah itu dua hal yang mungkin perlu kita perbaiki dan tantangan yang harus kita selesaikan oleh KKP pada dasarnya. Baik, penjelasannya sangat rinci Bapak, tapi saya ada bocoran sedikit. Saya dengar di Brondong ini sudah berhasil menerbitkan satu produk surat ukur hasil dari kolaborasi antara P2KPI dengan AUKA, betul Pak ya? Nah, untuk buktinya kita buat editor kerja dikit ya Mbak Yunita ya, munculin di sini. Nih di sini. Ya, itu salah satu produk yang berhasil diterbitkan kolaborasi antara tadi siapa? P2KPI dan AUKA. AUKA tuh ahli ukur kapal, singkatan dari Perhubungan Laut. Ya jangan disingkat-singkat ya Mas Gelar ya. Soalnya enggak semuanya tuh tahu itu. AUKA itu apa? Saya aja baru tahu tadi itu. Kalau mungkin P2KPI denger lah ya, karena itu pasti berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Siap. Tuh. Terus terkait apa ya Pak ya? Manfaat kali Pak ya. Mungkin biar teman-teman nelayan atau pengguna jasa itu tahu sebenarnya kenapa sih mereka tuh perlu surat ukur. Manfaatnya itu apa? Karena terkadang keluhan dari nelayan, ini diurus apa sih Mbak? Perlunya buat apa sih? Kayak gitu loh. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik. Jadi pengukuran ini memang salah satu rangkaian dari bisnis proses dari kapal perikanan ya. Kapal perikanan sendiri ini kebetulan kena dua rezim ini, rezim bahwa dia kapal ini sebagai alat transportasi dan rezim bahwa dia sebagai alat eksploitasi sumber daya perikanan, sehingga dia cukup banyak dokumen yang harus dipenuhi berdasarkan rezim-rezim tersebut. Jadi pengukuran ini merupakan salah satu rezim dari alat transportasi ya, bahwa itu merupakan dasar dari segala dokumen pasca surat ukur ini. Artinya ukuran ini dipakai diacu di seluruh dokumen. Dengan adanya surat ukur atau sudah dilakukan pengukuran, maka nelayan memiliki akses untuk meneruskan ke dokumen-dokumen berikutnya. Baik dari segi bukti kepemilikan nanti dapat gross akte, dari tanda kebangsaan dapat pas besar,
Kemudian dari sisi perikanan nanti masuk ada kelaikan, sertifikat kelaikan kapal perikanan, kemudian buku kapal perikanan, dan mungkin terakhir adalah perizinannya bentuknya CP atau SIGP. Itu dengan adanya kelengkapan dokumen ini berarti nantinya nelayan juga akan punya benefit berikutnya adalah bisa melaut dengan nyaman, tenang, merasa sudah lengkap dokumennya sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan diperiksa, akan ditangkap gitu ya di luar di laut ketika melaut. Itu yang pertama. Kemudian memang dari sisi subsidi ataupun bantuan pemerintah, memang ada juga beberapa bantuan pemerintah maupun subsidi itu berbasis juga pada ukuran, karena pemerintah dalam hal ini membatasi subsidi hanya pada ukuran-ukuran tertentu, bantuan juga pada ukuran-ukuran tertentu, sehingga adanya bukti bahwa ukuran kapal ini sekian ini akan sangat membantu menjamin haknya suatu nelayan memiliki kapal yang menjadi target dari bantuan tersebut ya, untuk bisa mengakses. Di satu sisi juga membantu pemerintah untuk memastikan bahwa bantuannya itu adalah tepat sasaran. Nah, ini kemudian berikutnya terkait dengan manfaatnya, mungkin saya izin ini satu lagi ya. Ya, silakan Pak. Santai aja Pak. Nah, ini satu yang paling, ini memang sering lupa ya. Jadi satu sisi itu dari segi ekonomis, yaitu ketika suatu nelayan ini melakukan transaksi jual beli dari kapal tersebut. Ini memang hal yang sering dilupakan karena jual beli kapal saat ini ya jual beli kapal saja, kapal sendiri bisa dokumen sendiri. Ini yang hal yang mungkin praktek yang kurang tepat. Namun dengan adanya surat ukur ini, posisi tawar dari suatu kapal yang dimiliki oleh suatu nelayan ini harusnya memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, dan ini harusnya mulai diedukasi dan mulai diberikan pemahaman kepada masyarakat, karena ini akan membuat pembelinya nanti ini lebih nyaman membeli kapal sudah lengkap ya. Seperti kalau kita membeli kendaraan bodong kan gimana begitu ya. Was pasti Pak. Ya, jadi seperti itu, sehingga adanya surat ukur ini pada dasarnya memberikan keamanan maupun jaminan kepada pembeli dalam hal transaksi ekonomi. Mungkin itu. Iya. Ternyata manfaatnya itu bukan cuma identitas semata, tapi juga sampai ke tingkat keamanannya Pak ya. Jadi manfaatnya itu banyak. Jadi kalau misalkan Sobat Oke Bro atau misalnya teman-teman nelayan ini nggak punya salah satu dokumen perikanan aja, itu sebenarnya manfaatnya akan banyak hilang gitu ya. Mereka banyak kerugiannya malahan, bukan keuntungannya. Nah, terus ini Pak, terkait itu kan terkait pengukuran ya. Mungkin ini Pak, kita akan masuk ke segmen, salah satu segmen itu namanya Suarakan Hari Ini Pak. Ya, jadi izin Pak, mungkin bisa diberikan satu kalimat penyemangat kah atau apa gitu ke teman-teman pengguna jasa nelayan. Kenapa sih harus punya surat ukur atau melakukan pengukuran kapal gitu Pak? Mungkin saya sedikit himbauan ya. Ya, boleh. Kepada para nelayan di Brondong. Jadi untuk para rekan-rekan nelayan, pemilik kapal, rukun nelayan, mungkin kemudian juga para juragan mungkin ada di sini di Brondong dan sekitarnya. Kami dari KKP mengajak untuk menertibkan ukuran dan dokumen kapal ya secara keseluruhan. Harapan kami Brondong ini, seluruh kapal di Brondong, mungkin tidak 1 tahun ini ya Mas Gelar. Kalau 1 tahun ini Mas Gelar cepat tua ya. Tapi mungkin dalam 2-3 tahun ataupun 5 tahun saya harapkan seluruh kapal di Brondong ini bisa lengkap dokumennya. Nah, saya ada jargon sedikit gitu ya. Boleh. Ya. Kayaknya sering nih jargonnya. Enggak juga, jargon-jargonan gitu ya. Kata-kata hari ini Pak Haryo. Ya, mungkin kayak gitu. Taat dokumen kapal dan perizinan, nelayan melaut dengan tenang dan nyaman. Itu aja mungkin. Terima kasih. Keren banget kata-katanya. Apa tadi Pak? Saya lupa. Taat dokumen kapal dan perizinan, nelayan melaut dengan tenang dan nyaman. Yes. Jadi buat Sobat Oke Bro atau teman-teman pengguna jasa nelayan, tolong taat dokumennya, jangan diperjualbelikan. Kalau misalkan jual ya sepaket ya. Kalau kapalnya ya dijual, dokumennya juga dijual. Karena banyak nih Mas Gelar di sini tuh cuma ngejual kapalnya aja, dokumennya aja, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang salah gitu ya. Benar. Jadi seharusnya ketika kita jual beli memang satu paket. Terus satu lagi untuk sahabat Oke Bro, untuk para juragan atau nelayan yang ingin melakukan proses pengurusan surat pengukuran surat ukur atau pengukuran,
bisa langsung mendaftar dari website Simkapel, atau jika memang kurang informasi bisa datang ke PPN Brondong untuk kita edukasi. Kita tuntun sampai bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman juga harus legal dalam segala hal, ya gitu ya. Mungkin itu saja Pak pembicaraan podcast kita kali ini. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya. Siap. Mohon maaf kalau misalkan kami banyak salah ya hari ini ya. Aman. Ya, itulah Sobat Oke Bro episode kita pada kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan juga ikuti semua channel sosial media kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.